Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Nabila, NIM 105220071, kelas 1C Ilmu Pemerintahan. Saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar ilmu sosial. Ada beberapa bagian dari dasar-dasar ilmu sosial. Yang pertama yaitu filsafat ilmu dan ilmu sosial, struktur dan peranan ilmu, sosiologi, manusia sebagai makhluk hidup, individu, sosial dan budaya, proses sosial dan interaksi sosial, masyarakat dan kebudayaan, antropologi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu geografi, dan psikologi. Pertama adalah filsafat. Definisi filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia sama dengan philos atau cinta, philia persahabatan, sophia kebijaksanaan. Secara etimologi adalah cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Definisi para tokoh Plato itu adalah pengetahuan untuk kebenaran ahli. 2. Aristoteles, ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran di dalam ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Ketiga, Cicero itu adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan. 3. Karakteristik berpikir filsafat. Pertama, bersifat menyeluruh. Kedua, sifat mendasar. Ketiga, spekulatif. Cara berpikir filsafat yang pertama induktif atau berdasarkan pengalaman yang diulang-ulang. Kedua, deduktif, yaitu dari pernyataan umum dicari kesimpulan yang khusus. Ketiga adalah ilmiah. Struktur ilmu. Fakta adalah kejadian atau peristiwa atau objek. Konsep adalah gambaran umum dari suatu ide atau gagasan. Generalisasi adalah pernyataan hubungan antara dua konsep atau lebih. Teori adalah rangkaian fakta-fakta dan konsep-konsep serta generalisasi. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan aktivitas manusia dalam kehidupan bersama. Objeknya adalah manusia. Sosiologi. Sosiologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu sociolus atau bahasa Latin yang berarti kawan, dan logos atau bahasa Yunani yang bermakna ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat. 4 jenis sosiologi, yaitu umum, sosiologi khusus, sosiologi sebagai ilmu terapan, sosiologi sebagai ilmu murni. Ciri-ciri sosiologi, yaitu teoritis, empiris, non-etis, dan kumulatif. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu adalah seseorang manusia tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik diri. Makhluk sosial memiliki dorongan atau hasrat untuk bermasyarakat. Ia harus bertindak sesuai dengan pola bermasyarakat dan bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat. Sebagai makhluk budaya, manusia mempunyai akal dan jiwa yang mengatur atau menentukan bagaimana ia berperilaku. Nilai-nilai budaya yang mewarnai pola-pola kehidupan bersama dalam masyarakat. Yang satu akan berbeda dengan nilai budaya masyarakat di dalam wilayah lain. Perbedaan itu terjadi karena cara pandang yang berbeda terhadap acuan hidup yang ditunjukkan dengan penundukan diri terhadap nilai budaya itu. Selanjutnya adalah proses sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling memengaruhi antara manusia. Proses sosial akan terjadi jika ada interaksi sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan antar orang perorangan, antar kelompok manusia. Apabila dua orang saling bertemu, maka interaksi sosial akan dimulai. Saat itu juga saling menegur, menjabat tangan. Faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama, imitasi atau peniruan. Yang kedua, faktor sugesti, itu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Yang ketiga, faktor identifikasi kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang berada di suatu ruang lingkup dan melakukan suatu interaksi wujud kebudayaan.
Ciri-ciri masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang hidup secara bersama, minimal terdiri dari 2 orang, saling membaur dan bergaul dalam waktu yang sama, perkumpulan manusia, terdapat sistem peraturan yang mengatur hubungan antar manusia, terdapat sistem komunikasi di dalamnya. Kebudayaan adalah suatu yang berasal dari masyarakat dan memberikan batasan-batasan tertentu, sehingga membentuk suatu identitas. Kebudayaan adalah pola hidup masyarakat yang bersifat kompleks, menyeluruh, dan cukup abstrak. Unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama itu adalah bahasa, kedua sistem kepercayaan, ketiga sistem pengetahuan, keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, kelima sistem mata pencarian hidup. Antropologi. Pengertian antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropolos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekalipun makhluk sosial. Teori-teori dalam antropologi. Teori evolusi deterministik, teori difusi, teori fungsionalisme. Hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan antara ilmu geologi dan antropologi ilmu geologi. Mempelajari ciri serta perubahan lapisan bumi. Dibutuhkan oleh subilmu antropologi untuk menetapkan umur fosil makhluk. Kedua adalah hubungan antropologi dengan ilmu paleontologi. Sebagai ilmu yang meneliti fosil makhluk zaman dahulu. Yang ketiga adalah hubungan antara ilmu anatomi dan antropologi, yaitu tentang ras-ras di dunia. Ilmu politik. Definisi ilmu politik adalah kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan publik, dan alokasi atau distribusi. Teori politik. Pertama, teori politik, sejarah perkembangan ide-ide politik. Lembaga-lembaga politik. Pertama, Undang-Undang Dasar. 2, Pemerintahan Nasional. Ketiga, pemerintahan daerah dan lokal. Keempat, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah. Kelima, perbandingan lembaga-lembaga politik. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Saya ambil ilmu sejarah, merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena penyumbangan bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau. Hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma, sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Fungsi hukum. Fungsi hukum sebagai sarana sosial kontrol bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibatnya harus diterima dari penyimpangan itu. Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Hukum berdasarkan bentuknya, hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum berdasarkan wilayah berlakunya, hukum lokal, hukum nasional dan internasional, hukum berdasarkan fungsinya, hukum material, dan hukum formal, hukum berdasarkan waktunya. Itu Ius constituendum, lex naturalis atau hukum alam. Sejarah. Pengertian sejarah. Kata historia dalam bahasa Yunani yang artinya keilmuan, ilmu, atau orang pandai. Pengertian sejarah menurut para ahli. G.V. Bricker berpendapat bahwa sejarah adalah suatu catatan yang berisi pikiran, perkataan, dan hal-hal lainnya yang telah diperbuat oleh manusia di masa lalu. Unsur-unsur pembentuk sejarah. Yang pertama, waktu, manusia, ruang, kualisalitas. Fungsi sejarah, yaitu fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut Wikipedia Ensiklopedia adalah ilmu yang mempelajari sebagai aktivitas perilaku manusia atau sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga. Menurut para ahli Aristoteles, ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang dapat digunakan melalui di jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukar dengan barang. Macam-macam kegiatan ekonomi dalam masyarakat, yaitu kegiatan ekonomi konsumsi, kegiatan ekonomi produksi, dan kegiatan ekonomi distribusi.
masalah ekonomi yang timbul dalam masyarakat. Pertama, rendahnya pertumbuhan ekonomi. Kedua, kemiskinan. Ketiga, pengangguran. Pengertian geografi. Secara etimologi, geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi, graphen yang berarti menulis dan mengukur. Geografi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi dan mengukur atau mencatat fenomena di permukaan bumi. Cabang ilmu geografi. Pertama, geografi fisik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang karakteristik dan kondisi fisik bumi seperti cuaca, iklim, topografi, dan hidrologi. Kedua, geografi manusia mempelajari tentang kegiatan dan interaksi. Ketiga, geografi teknik merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari cara-cara memvisualisasi dan menganalisis data dalam bentuk peta, diagram, foto, udara, dan citra hasil penginderaan jauh. Selanjutnya adalah psikologi. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang sudah mulai berkembang sejak abad 17 dan 18, serta nampak pesat kemajuan pada abad 20. Objek psikologi dibagi menjadi dua, yaitu objek material, sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau diselidik, atau suatu unsur-unsur yang ditentukan, atau suatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret, kerohanian, nilai-nilai, ide-ide. Objeknya yaitu manusia. Dua, objek formal. Cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya. Manfaat ilmu psikologi adalah memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa, dan pengertian yang lebih sempurna adalah tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan lebih baik. Itulah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.